Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kajian kita saat ini masih di surat Al-Baqarah ayat 183, tapi bukan tentang kewajiban puasanya, penekanannya pada kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa puasa itu juga sudah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Nah, kita lihat dahulu kala yang namanya orang-orang Bani Israel tinggal di Palestina itu terpecah menjadi dua kerajaan. Bagian biru ini adalah kerajaan Israel di sebelah utara, dan yang berwarna kuning itu adalah kerajaan Yehuda atau Yahudi. Maka di dalam Bible, kitab Yeremia pasal 36 ayat 9 ada dikatakan, adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Josia Raja Yehuda, jadi Raja Bani Israel yang ada di kerajaan sebelah selatan yang kuning itu, dalam bulan yang ke-9, ayo, bulan yang ke-9. Bulan apa itu? Coba hitung saja dari Muharram, Safar, bla 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 bla, ke-9 itu adalah Ramadan. Ya. Dalam bulan yang ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Jadi Bani Israel dulu yang kemudian tinggal di Palestina dan terpecah menjadi dua kerajaan. Pada bagian selatan kerajaan Yehuda, mereka pun mengikuti ajaran kitab suci mereka, puasa pada bulan ke-9. Dan bulan ke-9 itu adalah Ramadan. Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 3, maka Yesus dibawa oleh roh di sini maksudnya Rohul Kudus, kalau versi Islam itu Jibril, dibawa ke padang gurun, ke gurun pasir, untuk dicobai. Dicobai di sini maknanya dijajal, ditantang ya, oleh iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya, wajar ya, puasa 40 hari 40 malam, kalau nggak lapar ya nggak mungkin. Ya. Tapi yang paling penting, ya, Yesus itu untuk menghadapi iblis di training. Trainingnya itu dengan puasa. Nah, ya. Lalu datanglah iblis sang pencoba itu, jika engkau betul anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Itu tantangan bagi orang yang sudah puasa 40 hari. Saya tidak membahas tentang tantangannya, yang saya bahas bahwa memang kewajiban puasa itu sesuatu yang standar, bahkan bagi umat agama-agama terdahulu. Kemudian Nabi Musa. Nah, kalau tadi Yesus, Nabi Isa, ini kisah Nabi Musa. Di dalam Bible atau Injil Keluaran pasal 24 ayat 18, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung. Ya. Jadi disuruh naik ke atas gunung, saking tingginya puncak gunung itu menembus lapisan awan. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Training di siang hari puasa, di malam hari melakukan sholat, melakukan ibadah-ibadah. Hal yang serupa dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 142. Ya. Wa'adna Musa 30 lailatan. Nah, kepada Musa kami berikan janji, kamu harus iktikaf 30 hari. Ya. Wasmamnaha bi'asri. Lalu setelah selesai 30 hari, digenapkan dengan 10 hari tambahan. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan, sehingga jadi 40 hari juga. Nabi Musa digembleng karena setelah lolos dari Mesir, dikejar oleh Firaun sampai ke wilayah seberang, Nabi Musa mendapat tugas membawa umatnya melanjutkan perjalanan jauh lagi menuju tanah yang dijanjikan. Dan untuk menempuh perjalanan jauh itu, maka Nabi Musa diberikan training. Trainingnya 40 hari 40 malam. Ya. Iktikaf. Siangnya puasa, malamnya melakukan sholat, doa dan munajat.
Kemudian kita lihat lagi dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 13 ya. Di situ dijelaskan bahwa di zaman Nabi Isa itu ada orang-orang yang bukan orang kaya tapi dia soleh. Dia berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ya, jadi perintah puasa Senin Kamis itu pun sesuatu yang lazim untuk pengikut para nabi. Ya. Bagaimana sikap berpuasa dijelaskan dalam Injil Matius. Ya. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram wajahmu seperti orang munafik. Ya. Wajah dilemes-lemesin supaya orang nanya, lu kenapa lu lemes banget? Oh, puasa gue. Jangan, itu munafik namanya ya. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya kamu tampil seger, enggak kelihatan bahwa kamu itu sedang berpuasa. Ya, cukuplah Bapakmu, maksudnya Tuhan saja yang mengetahui bahwa kamu itu sedang puasa. Nah, ayat ini paralel dengan hadis yang mengatakan, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu. Kata Nabi, ini hadis qudsi, setiap perbuatan keturunan Adam itu ada perhitungannya. Si hamba, si pelaku itu bisa tahu itu perhitungannya. Illa shaum, kecuali perbuatan puasa. Puasa itu tidak ada yang bisa tahu kualitasnya. Ya. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Pahala puasa seseorang yang bisa mengetahui hanya aku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Sama-sama puasa Ramadan 30 hari, tapi kenapa ada yang dapat banyak pahala, ada yang tidak, ada yang banyak dapat keberkahan, hidupnya menjadi lebih tenang, ada yang tidak, karena kualitas puasa tidak ada yang mengetahui. Ya, fa innahu li, puasa seseorang itu urusannya hanya dengan aku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan menetapkan ganjarannya. Ini kutipan untuk mempertegas bahwa sesungguhnya puasa itu bukan hanya kewajiban bagi umat Nabi Muhammad SAW, juga bagi umat nabi-nabi sebelumnya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.